Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 21 hari lagi menuju kepada bulan suci Ramadan. Malam hari ini kita sudah berada pada malam tanggal 9 Syakban, yang itu artinya sepekan lebih sudah kita berpisah dengan bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Rajab. Bulan Syakban tidak kalah kemuliaannya dengan bulan Rajab dan bulan-bulan yang lainnya. Walaupun bulan Syakban tidak Allah sebutkan ketika Allah menyebutkan 4 bulan yang disucikan dengan firman Allah seperti yang kita sebutkan yang lalu, wa minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, 4 bulan yang disucikan oleh Allah, yaitu bulan suci Dzulqa'dah, bulan suci Dzulhijjah, bulan suci Muharram, dan bulan suci Rajab. Kita sudah memahami dengan sebaik-baiknya tentunya, karena di awal bulan Rajab sudah kita bahas seputar kemuliaan bulan Rajab itu. Dan tentu harapan kita bulan Rajab kemarin ada ibadah-ibadah yang bertambah, ada kebaikan-kebaikan yang meningkat, karena begitulah cara Nabi kita menuntun kita memuliakan bulan Rajab tersebut. Sebahagian saudara-saudara kita itu mendengar bulan Rajab itu disebut-sebut cuma pada tanggal 27 Rajab saja, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Seolah-olah selain daripada tanggal 27 Rajab itu tidak berisi kemuliaan-kemuliaan. Padahal kita sudah pahami bersama sejak dari awal tanggal 1 Rajab sampai kepada akhir bulan Rajab selama 1 bulan, hari-hari di bulan itu adalah hari-hari yang dimuliakan, adalah hari-hari yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulannya, bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau tahun depan masih ada umur kita bertemu lagi dengan bulan Rajab, maka kita pun mengerti bagaimana kita bersikap selama kita berada di bulan Rajab tersebut. Kemudian bulan Syakban. Bulan Syakban adalah bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah. Kalau bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka bulan Syakban adalah bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kalau kemuliaan bulan Rajab itu berdasarkan dalil ayat Al-Quran seperti yang sudah kita bahas. Sementara bulan Syakban ini bulan yang dimuliakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali saya lihat, banyak sekali yang saya baca hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa di bulan Syakban itu ibadah-ibadah Rasulullah, terutama ibadah puasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu mengalahkan 10 bulan yang lain
namun dia masih di bawah bulan Ramadan. Bisa ditangkap itu ya, Bapak dan Ibu jemaah dirahmati oleh Allah. Ibadah Rasulullah di bulan Sya'ban itu mengalahkan 10 bulan yang lain, termasuk bulan Rajab. Tapi yang tidak bisa dikalahkan oleh bulan Sya'ban adalah bulan Ramadan dalam hal ibadah yang dilakukan oleh Nabi kita, wabil khusus ibadah puasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang Ramadan tidak akan terkalahkan. Puasa di bulan Ramadan itu bukan puasa sunnah. Sementara di bulan-bulan yang lain itu puasa sunnah. Di bulan Ramadan itu puasa fardu, puasa wajib. Yang dimaksud disebut di dalam rukun Islam yang 5 itulah di bulan Ramadan. Kemudian puasa di bulan Ramadan 1 bulan full. Jadi tidak terkalahkan. Sementara di bulan-bulan yang lain ibadah puasa sunnah itu tidak full, tidak penuh. Masih banyak yang kosong. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan dalam beberapa hadis bahwa ibadah puasa beliau khususnya dan secara umum ibadah-ibadah lainnya itu lebih banyak dibandingkan dengan bulan lain, tapi tidak bisa mengalahkan Ramadan. Maka artinya Bapak dan Ibu, kalau Sya'ban itu 30 dalam 1 bulan, maka diterangkan Rasulullah itu cuma tidak puasa 1 hari saja, hari yang terakhir. Kalau Sya'bannya 29 hari, maka hari ke-29 yang terakhir itu Rasulullah tidak berpuasa. Jadi tidak sama dengan Ramadan. Kalau Ramadan penuh dari awal sampai ke ujung. Kalau Sya'ban masih ada yang Rasulullah itu tidak berpuasa, walaupun tujuannya agar menjadi pembeda, untuk membedakan bahwa di bulan Sya'ban yang dikerjakan Rasulullah itu puasa sunnah, lalu dipisah 1 hari tidak puasa, baru kemudian masuk kepada 1 Ramadan, puasa wajib di bulan Ramadan. Jadi hanya untuk memisah saja puasa wajib dengan puasa sunnahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sementara di bulan-bulan yang lain tidak seperti di bulan Sya'ban yang mengikut suri tauladan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Nabi kita meningkat amal ibadahnya, wabil khusus ibadah puasanya di bulan Sya'ban, bahkan mengalahkan 10 bulan yang lainnya, maka kita juga sedapat mungkin ya mengikuti jejak langkah ibadah, wabil khusus ibadah puasa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Bapak dan Ibu kita terangkan yang lalu, tingkatkan amal ibadah, perbanyak amal-amal kebaikan di bulan Rajab untuk latihan menghadapi Ramadan. Begitu masuk Sya'ban, jangan mundur, jangan kendur, justru semakin bertambah di bulan Sya'ban. Walaupun saya yakin karena kita jelaskan di awal bulan Rajab yang lalu, tingkatkan ibadah solat sunnah kita. Di bulan Sya'ban apakah dikurangi? Oh tidak, justru semakin ditambahi. Di bulan Rajab perbanyak dan tingkatkan ibadah puasa sunnah kita. Begitu masuk bulan Sya'ban apakah dikurangi? Tidak. Kalau mengikut Rasulullah justru ditambahi, justru ditingkatkan. Di bulan Rajab kemarin banyak sedekah yang kita berikan. Masuk bulan Sya'ban apakah berhenti? Jangan. Karena Rasulullah menganjurkan kita justru ditingkatkan, justru diperbanyak. Di bulan Rajab kemarin sudah banyak
ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Begitu bulan Sya'ban, apakah berhenti? Jangan, justru ditambah, justru ditingkatkan. Karena apa? Karena Rasulullah melakukan yang seperti itu. Ibadah-ibadahnya, wabil khusus ibadah puasanya, itu justru meningkat di bulan Sya'ban. Semakin banyak di bulan Sya'ban, mengalahkan bulan-bulan yang lainnya, kecuali bulan Ramadan. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, semestinya sudah mulai nampak nih ibadah yang bertambah dari umat Islam. Tidak menunggu harus nanti datang Ramadan, tidak harus nanti menunggu datang Ramadan baru zuhurnya ke masjid. Dari sekarang zuhur ke masjid tingkatkan. Tidak nunggu bulan Ramadan, asarnya nanti baru ke masjid. Tapi dari sekarang, karena Rasulullah mengajarkan yang demikian, meningkatkan dan memperbanyak amal ibadah. Sedekah-sedekah tidak nunggu nanti datangnya bulan Ramadan. Terkecuali ada yang memang mesti di bulan Ramadan, tidak boleh tidak, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah tidak sah kalau tidak di dalam bulan Ramadan. Dia wajib di dalam bulan Ramadan. Tapi sedekah-sedekah, zakat mal itu tidak mesti di bulan Ramadan. Dari sekarang kalau bisa mulai dihitung misalnya, mulai dibuka-buka catatan supaya tidak salah nanti. Berapa zakat mal, berapa zakat harta yang mesti kita keluarkan dari sekarang. Saya khutbah Jumat siang tadi, saya sampaikan mulai sekarang gaungkan gemar Ramadan itu. Mulai sekarang kita syiarkan gemar Ramadan itu. Karena memang amal ibadah kita sejak bulan Rajab dan selama bulan Sya'ban tidak lain dan tidak bukan hikmahnya menurut para ulama yang lalu kita sebutkan adalah untuk melatih diri kita melakukan amal-amal ibadah Ramadan nanti. Tapi sekarang sudah kita latih, walaupun tidak semua bisa. Tadi kita sebutkan zakat hanya ada di bulan Ramadan, sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan, sholat malam kita kalau di bulan Rajab maksimal 11 rakaat. Sholat malam kita di bulan Sya'ban ini maksimal 11 rakaat. Tapi di bulan Ramadan nanti boleh 23 rakaat. Nah, dilatih dari sekarang banyak-banyak mengerjakan solat-solat sunat kita supaya nanti tidak kaget. Tidak menunggu harus malam 1 Ramadan nanti masjid membeludak. Kan membeludaknya biasanya malam 1 Ramadan, sampai tikar-tikar yang gak pernah dipakai pun dipakai di luar di halaman. Kenapa? Pengunjung membeludak. Biarlah sebagian saudara-saudara kita yang awam, tapi bagi kita yang rutin bertaklid sudah mulai memahami dengan baik. Rajab bulan latihan, tingkatkan. Sya'ban ini bulan latihan, kita tingkatkan. Dari sekarang kita sudah memakmurkan masjid-masjid kita. Ada orang yang sholat subuh berjamaah nunggu Ramadan. Kita jangan, kita tidak. Kita inilah benteng pertahanan masjid kita ini. Kalau kita tidak subuh datang ke masjid, nah saya yakin masjid kita akan sepi, bahkan masjid-masjid kita akan mati. Kenapa? Kalau kita mengikuti gaya orang lain, subuh di rumah saja, tutup masjid. Untunglah ada kita, benteng pertahanan yang senantiasa mengisi sholat berjamaah di masjid-masjid kita. Maka kita menghimbau
bukan untuk kita yang sudah biasa ini. Zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib apalagi, isya sudah biasa, subuh pun tetap rutin. Justru himbauan kita ini kita tujukan kepada orang-orang yang selama ini menunggu datang bulan Ramadan baru dimulai. Menunggu bulan Ramadan baru dimulai. Akhirnya ada sebahagian saudara-saudara kita yang menganggap bulan Sya'ban yang 1 bulan itu dimuliakan oleh Nabi kita. Mereka menganggap bahwa cuma malam nisfu Sya'ban yang istimewa. Kan kasihan nih. Walaupun itu ya sudah jadi juga lah. Untuk orang-orang awam jadilah itu. Untuk orang-orang yang pengetahuan agamanya tidak mumpuni, jadilah itu. Untuk orang-orang yang jarang ke majelis taklim, sudah cukuplah mungkin itu bagi mereka. Bahwa bulan Sya'ban ini mulia, dimuliakan oleh Nabi kita, bukan cuma 1 malam saja di malam nisfu Sya'ban, tapi setiap malamnya malam mulia untuk beribadah. Bukan cuma 1 hari saja di tanggal 15 Sya'ban itu menjadi hari yang istimewa, tidak. Tapi setiap hari di bulan Sya'ban itu adalah hari-hari yang istimewa untuk meningkatkan dan memperbanyak amal ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun kita jujur, sebahagian umat Islam ada yang tahu bulan Rajab itu cuma 27 Rajab saja, Isra Mi'raj. Ada saudara kita umat Islam mengetahui kemuliaan bulan Sya'ban itu hanya pada malam nisfu Sya'ban saja. Malam nisfu Sya'ban mereka beramal, beribadah, membaca Yasin berapa kali? 3 kali. Di malam-malam yang lain 1 malam saja baca Yasin 3 kali. Kenapa tidak tiap malam membaca Al-Quran? Karena tiap malam di bulan Sya'ban itu adalah malam yang dimuliakan oleh Nabi kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Malam nisfu Sya'ban bawa apa? Bawa apa? Cuma air. Bawa apa? Bawa sedekah. Isi sedekahnya ada makanan berat, ada makanan ringan seperti kerupuk, makanan ringan. Dibawa itu sedekah malam nisfu Sya'ban. Nah, kalau kita mengatakan jadilah minimal 1 malam dalam 1 bulan dia bersedekah. Tapi ingat, bukan itu, bukan cuma itu. Kalau memang ada rezeki setiap hari bersedekah, setiap malam bersedekah, tidak ada masalah. Dimanfaatkan bulan Sya'ban itu dengan sebaik-baiknya. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena memang bukan cuma malam nisfu Sya'ban saja yang malam berkah di bulan Sya'ban, tapi setiap malam. Setiap malam baca Yasin, boleh tak? Boleh. Kalau dia bilang, mana dalil setiap malam baca Yasin? Kau makanlah si dalil itu. Karena kalau di kampung saya dulu, di kampung saya di Medan sana, ada nama seorang ustaz, namanya Ustaz Ahmad Dalil Harahap. Maka dia selalu dicontohkan orang begitu. Ini Ustaz Dalil adalah. Walaupun beliau tidak termasuk seperti sebagian orang di seberang sana yang sekejap-sekejap nanya dalil, seolah-olah yang kita amalkan itu tidak ada dalilnya. Itulah tadi dalilnya. Kenapa membaca Quran terus? Karena Nabi yang menyuruh berbanyak amal ibadah sejak bulan Rajab sampai bulan Sya'ban sampai nanti Ramadan. Baca Quran banyak-banyak. Itu dalil secara umum. Kok malam nisfu Sya'ban itu bawa makanan, bawa juadah,
bahwa sedang untuk dimakan bersama-sama. Itu dalilnya secara umum Rasulullah menyuruh memperbanyak ibadah di bulan Rajab, di bulan Syawal, di bulan Ramadan dalam bentuk ibadah sedekah. Jangan kau anggap yang mereka bawa itu sajen-sajen untuk Gunung Merapi, untuk Gunung Simeru, bukan. Yang mereka bawa itu sedekah untuk orang yang malam itu berkumpul beribadah di masjid. Jadi nilainya nilai sedekah. Datang pula dia lagi nanya, mana dalil boleh bawa telepon? Mana dalil boleh bawa kue apa? Kita kasih undang ustaz dalil tadi sama dia. Nah maka dari itu bapak dan ibu, lalu kalau gitu bolehkah tiap malam ustaz? Oh lebih baik kalau bisa mampu tiap malam bersedekah, baca Quran. Jangan cuma malam itu. Tapi tadi kaji kita paling tidak jadilah berdoa kita malam itu akan 3 hal. Meminta kepada Allah agar dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah. Lalu yang kedua, kita minta kepada Allah ke depan Allah istiqomahkan kita. Kemudian yang ketiga, kita minta kepada Allah karena malam hari itu menurut tuntunan kepada kita, malam hari itu adalah malam penetapan qada. Qada itu segala sesuatu yang tertulis di Lauhil Mahfuz saja sebelum dia menjadi takdir. Karena kalau sudah jadi takdir tidak bisa dirubah. Mana ada takdir yang berubah. Tapi kalau masih qada, masih menjadi catatan, katakan bahasanya perjalanan hidup kita ke depan, nasib kita ke depan, maka malam hari itu kita minta kepada Allah. Nanti dia menjadi takdir yang terbaik. Itulah tujuannya. Walaupun di qada sana tercatat si bulan itu nanti meninggal pada bulan sekian dikarenakan karena COVID Omikron misalnya. Lalu berdoa minta kepada Allah sebelum jadi takdir. Nanti bisa menjadi takdirnya tidak seperti itu karena kekuatan dari doa, kekuatan doa, memohon dan meminta kepada Allah. Kalau sudah jadi takdir, tak bisa lagi ditarik mundur. Sama dengan goreng pisang sudah hangus, boleh jadi balik-balik jadi pisang? Tidak, karena udah takdirnya hangus, gosong. Nah maka dari itu Bapak dan Ibu, itu nanti yang kita amalkan di malam nisfu Sya'ban. Kalau dalam perhitungan yang saya ketahui, insya Allah malam Jumat yang akan datang itu malam nisfu Sya'ban. Hari Jumatnya adalah hari nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya pertengahan, ya, di tengah. Nah jadi malam nisfu Sya'ban artinya malam pertengahan bulan Sya'ban. Berarti malam tanggal 15 bulan purnama itu. Siangnya berarti tanggal 15 bulan Sya'ban. Itu menandakan setengah bulan lagi ke depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kesimpulannya Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Sya'ban, bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah. Bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh semua umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita isi bulan-bulan tersebut dengan memperbanyak amal ibadah apapun, dengan meningkatkan amal-amal kebaikan kita apapun. Kita bermohon kepada Allah, Allah beri kita kemudahan, Allah berikan kita kekuatan lahir dan batin, dapat meningkatkan dan menambah amal-amal kebaikan kita di bulan-bulan yang mulia ini. Sejak dari bulan Rajab kemarin, sekarang bulan Sya'ban, dan nanti kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kita bermohon kepada Allah, Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat pada taklim-taklim kita yang akan datang.
Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.